bikin heboh deh. Gara-gara mereka membangun sarang di dekat permukiman warga. Sayangnya lagi, dia juga melukai si pemilik rumah. Aduh, jangan bikin malu Otan gitu dong, Sob. Nah, biar kalian gak salah paham, yuk kenali Sobat Otan ini lebih jauh. Shh, jangan berisik ya teman, kita harus super hati-hati. Itu dia rumahnya si tawon Vespa afinis alias tawon das. Mereka membangun sarangnya di belakang rumah warga. Teman, secara alamiah, tawon Vespa afinis memang suka tinggal di semak belukar dan pepohonan. Kalaupun sarangnya dibangun di bagian rumah, biasanya mereka akan memilih tempat yang terlindung dari sinar matahari, jarang dilewati orang, dan dekat dengan sumber pakannya. Saat siang hari begini, mereka akan aktif mencari makan. Nah, tawon yang mencari makan adalah tawon prajurit atau pekerja. Tawon das adalah hewan karnivora atau pemakan daging. Ia mencari makan berupa serangga-serangga kecil atau larva di pepohonan. Tawon pekerja juga akan membawa pulang makanan untuk diberikan kepada larva-larva yang masih kecil. Teman, kali ini Otan mau ajak kalian berkunjung ke laboratorium biologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di sini sedang dilakukan penelitian tentang kekuatan sengat dan kemampuan menyerang tawon das pada seekor tikus putih. Saat menyengat, ia menyuntikkan zat racun yang akan menyerangi syaraf dan memicu reaksi alergi. Si tikus mulai nggak berdaya, teman. Racun si tawon sudah menyerang syaraf hingga membuat sebagian tubuh si tikus putih menjadi lumpuh. Teman, saat merasa terganggu, tawon das akan memanggil kawanannya dari sarang untuk menyerang si pengganggu secara beramai-ramai dan berkali-kali. Maka dari itu, tawon das berbahaya bagi manusia karena sengatan 60 ekor tawon das bisa membunuh manusia dengan bobot 60 kilogram. Sobat Otan ini cukup berbahaya, kira-kira apa yang harus dilakukan ya kalau sampai terkena sengatannya? Otan mau tanya sama Pak dosen deh kalau begitu. Di luka sengatan itu harus segera dibersihkan dengan air sabun dan air mengalir, kemudian dikompres dengan es selama 10 menit, kemudian dihentikan, istirahatkan, kemudian dikompres lagi selama 10 menit untuk mengurangi peradangan dan mengurangi rasa nyeri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan diberikan antihistamin atau anti alergen, terutama untuk korban yang sudah diketahui memiliki alergi tertentu. Apabila ada gejala lanjutan, misalnya mual, pusing, kemudian terasa nyeri yang hebat, maka si penderita harus periksa ke dokter atau ke rumah sakit. Terima kasih banyak penjelasannya Pak dosen. Nah, yang terpenting jangan coba-coba mengusik tawon ini ya. Oh iya, tawon juga memiliki mandibel yang kuat untuk menggigit. Dan hal ini tidak dimiliki oleh lebah. The last but not least, tawon dikenal lebih agresif dari lebah. Tawon men yang sudah terlatih dan memakai pakaian pelindung lengkap siap membantu kita. Misinya adalah melihat serangan tawon terhadap gerakan benda. Boneka akan diletakkan di depan sarang tawon. Semua siap ya? Harap jaga keamanan masing-masing. Monggo kalau ada yang mau
mau mendekat. Tawon Man, mulai! Sarang tawon kita beri gangguan. Wih, mereka langsung kompak keluar. Ampun, bisa-bisa dikeroyok nih. Oh my god. Ya, bonekanya sukses dicuekin. Hanya dihinggapi beberapa tawon saja. Coba kalau bonekanya kita gerakan. Wush, diserang tanpa ampun. Jurus sengatan tanpa bayangan langsung dikeluarkan. Benda asing bergerak di dekat sarangnya tentu akan dianggap lebih berbahaya untuk mereka. Apalagi tawon mempunyai tipe mata majemuk yang baik untuk mendeteksi gerakan cepat. Jadi, kalau ada tawon yang terbang di dekat kita, sebaiknya bersikap tenang dan tidak banyak bergerak. Mengusir mereka dengan gerakan tangan atau berlari sepertinya bukan pilihan tepat. Apalagi sambil bilang, "Pait, pait, pait! Pait, pait, pait!" Tidak akan ampuh. Nah, biar kita terhindar dari serangan sobat berbahaya ini, berikut Otan kasih beberapa tips. Pertama, saat teman-teman pergi ke kebun, gunakanlah pakaian berwarna putih atau warna pucat lainnya. Karena sobat Otan ini kerap menyerang objek yang berwarna gelap. Selanjutnya, jika tidak sengaja mengenai sarang tawon, berusahalah bersikap tenang dan jangan mengepak-ngepakkan tangan secara sembarangan untuk mengusirnya. Karena itu justru membuat tawon merasa semakin terancam. Ketiga, jika ada tawon mendarat di pakaian, biarkan dia terbang sendiri. Karena jika berusaha untuk menepis, dia justru akan menyengat. Keempat, saat akan pergi ke kebun atau hutan, teman-teman bisa mengoleskan obat anti serangga di kulit yang terbuka. Terakhir, jangan menggunakan parfum dengan aroma kuat saat berada di tempat yang terdapat tawon, karena justru akan mengundangnya. Nah, jika di rumah kalian terdapat sarang tawon, untuk memindahkannya harus hati-hati ya. Dan usahakan dipindahkan ketika sarangnya masih kecil. Oh ya teman, jangan pernah mengusir tawon dengan diasap atau dibakar ya. Karena justru akan memicu koloninya untuk menyerang. Itu dia tips sederhana dari Otan. Semoga bermanfaat ya. Wait, Sobat Otan si tawon mau kasih hadiah di bulan penuh berkah ini teman. Mau dong ikutan kuisnya, ya kan? Mau tahu apa pertanyaannya? Simak tayangan si Otan ini sampai habis. Ingat ya, sampai habis. Aturan kuisnya simak di Instagram @megasintrans7.